Halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Inspiratif, Insana Peduli Semangat Kreatif ya. Hari ini kita akan membahas yaitu melamun. Nah, siapa di sini yang sering melamun ya? Apakah melamun itu baik atau tidak? Apakah melamun itu ada manfaatnya? Baik, kita akan bahas hari ini apa itu melamun. Melamun dalam bahasa Inggris disebut dengan daydream, ya. Melamun yang terus-menerus terjadi bisa dikatakan dengan fill up atau bisa juga disebut dengan imagination, ya, dan juga fantasy, ya. Sebenarnya ketika kita sedang melamun, itu artinya otak sedang dalam keadaan hang atau disebut juga dengan error, ya. Nah, melamun, ya, atau daydreaming tadi, daydream menginterpretasikan bahwa melamun itu seperti mimpi di siang bolong, ya. Nah, melamun yang terlalu lama disebut dengan fill up karena apa? Terjadi pada saat kondisi sedang sadar. Lalu, apa pengertian daripada melamun? Melamun adalah suatu keadaan yang sesaat di mana terputusnya pikiran dengan lingkungan sekitar, ya. Kemudian ketika melamun, kontak menjadi kabur, ya, dan juga muncullah hayalan-hayalan visual. Nah, hayalan-hayalan visual ini biasanya mengeluarkan hal-hal yang menyenangkan, harapan-harapan dan juga ambisi, ya. Dan ini terjadi ketika kita sedang sadar. Nah, itu tadi merupakan pengertian daripada melamun. Sekarang ketika kita melamun, sebenarnya apa yang terjadi? Oke, ketika kita melamun, maka otak kiri akan dikuasai oleh otak kanan. Kita mengingat kembali, otak kiri akan mengatur hal-hal segalanya yang bersifat tangible. Apa itu tangible? Sesuatu yang nyata, ya. Sesuatu yang nyata bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, memang nyata, ya. Itu adalah sesuatu yang tangible. Sedangkan ketika otak kanan itu akan mengatur hal-hal segalanya yang bersifat intangible, ya, tidak nyata, kemudian di luar daya pikir kita, ya, itu yang bersifat intangible. Nah, sekali lagi, ketika seseorang melamun, maka otak kiri akan dikuasai oleh otak kanan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kerja otak, ya, seharusnya antara otak kiri dengan otak kanan ini harus bekerja secara seimbang. Nah, bagaimana kalau otak kiri dan otak kanan bekerja secara tidak seimbang? Nah, inilah yang disebut dengan melamun, ya. Melamun yang kita kontrol tentu saja, misalnya ketika kita sedang bekerja, melamun itu bisa terjadi ketika kita sedang istirahat, ya. Kita istirahat makan, mungkin tiba-tiba kita melamun, ya. Tetapi melamun ini juga ketika kita tidak bisa mengontrolnya, justru terjadi ketika kita sedang melakukan aktivitas yang tinggi, ya. Meeting misalnya, atau mahasiswa sedang menghadapi pembelajaran perkuliahan tatap muka, tiba-tiba melamun. Nah, sekarang kenapa ya kok bisa terjadi melamun ini? Ketika melamun, maka otak kiri itu bekerja secara berlebihan atau disebut juga dengan overload, ya. Maka otak kanan akan hadir di sini, ya, untuk menguasai ini. Makanya kita tidak perlu kaget, ya, misalnya ketika kita di suatu tempat yang ramai, meeting, tiba-tiba kita terdiam, kita melamun, pandangan kita menjadi kosong, ya, seperti menghayalkan sesuatu. Nah, itu bisa terjadi karena sekali lagi otak kiri dikuasai oleh otak kanan, di mana otak kiri bekerja secara tangible dan otak kanan bekerja secara intangible. Apakah pemirsa tahu sebenarnya ketika otak ini bekerja, ya,
uh, atau ketika kita sedang melamun, ya, ketika kita sedang melamun itu sebenarnya banyak yang memiliki konotasi negatif, ya, tentang melamun ini. Kenapa? Karena melamun ini sama dengan kita ini seperti kehilangan fokus sesaat, ya, ketika kita terjaga. Misalnya terkadang kita sedang aktif, ya, tiba-tiba kita terdiam, lalu kita ditegur, kenapa melamun ya? Nah, jadi seperti itu yang mengakibatkan konotasinya negatif. Tapi sebenarnya ketika kita melamun itu memiliki manfaat. Ada 7 manfaat terkait dengan melamun. Yang pertama, melamun bisa meningkatkan kreativitas, ya, meningkatkan imajinasi. Kemudian juga dengan melamun nanti bisa mengeluarkan gagasan-gagasan dan ide-ide kreatif. Makanya seorang pelukis misalnya, ya, seniman, mungkin penulis, itu mereka memang perlu waktu untuk melamun. Kemudian yang kedua, dengan melamun meningkatkan kepedulian, ya. Ketika kita melamun, maka kita akan mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang ada, ya. Ketika kita melamun dengan mengingat peristiwa, itu akan menimbulkan kepedulian di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, dengan melamun melatih kerja otak. Karena dengan melamun tadi, ya, mengingat peristiwa demi peristiwa, itu akan melatih otak untuk terus bekerja. Oke. Yang keempat, melamun itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi melamun ini sifatnya seperti hipnosis, ya. Jadi bisa menurunkan tekanan darah dan juga bisa membuat kita ini menjadi lebih rileks sehingga mengurangi stres. Oke. Kemudian yang kelima, melamun itu sebagai bentuk evaluasi dan introspeksi diri. Jadi ketika kita sedang melamun, kita bisa mengingat kembali, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, mengintrospeksi diri, ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita itu akan tumbuh di dalam hidup kita. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Besok harus lebih baik, sehingga visi seperti ini akan terus terwujud. Nah, kemudian yang keenam, dengan melamun kita akan merawat ingatan kita. Ingat, ketika kita melamun itu sekali lagi kita akan mengingat peristiwa demi peristiwa, ya, dan itu akan melatih ingatan kita, ya, melatih ingatan. Kemudian kita mendapatkan informasi yang didapat dan itu akan tersimpan. Dan kemudian ketika kita melamun kita akan mengingat dan itu akan tersimpan, ya, dan itu tersimpan di otak. Kemudian yang ketujuh, dengan melamun mampu menyelesaikan masalah. Jadi dengan melamun kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri, mengingat, mengintrospeksi, memikirkan apa yang terbaik untuk kedepannya. Terutama misalnya kita sedang memiliki sebuah masalah, ya, yang memerlukan penyelesaian, maka salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan melamun. Itu merupakan salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Baik, semoga bermanfaat apa itu melamun, ya. Sekarang secara bijaksana kita bisa menilai sendiri masing-masing, ya, apakah melamun ini memang bisa bermanfaat, ya. Nah, oke. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye-bye.